Halo halo Scorpio. Sekarang kita general reading untuk bulan September. Ada pesan dan energi apa untuk Sun, Moon, and Rising in Scorpio? Oke, langsung ketiganya ya. Di sini ada the Tree, kemudian ada the Partner, dan ada the Garden. Oke, Scorpio. Aku merasakan bulan September ini ya, kamu itu makin harmonis dalam lingkungan ya, apakah itu lingkungan di keluarga, di lingkungan rumah, atau di lingkungan yang formal, usaha, pekerjaan. Kelihatannya kamu akan menambah atau banyak yang mensupport, banyak yang sejalan ya sama kamu. Kamu akan menambah teman, menambah tetangga, menambah rekan kerja atau rekan usaha gitu ya. Kemudian ya untuk kehidupan secara keseluruhan, Scorpio ini ditunjang oleh lingkungan. Jadi untuk kesehatan juga ya, aku melihat beberapa dari Scorpio di sini harus berhati-hati, dalam arti ya bisa jadi kalau kamu itu sakit itu ada penularan dari lingkungan. Jadi kalau mau keluar rumah kamu harus benar-benar memperhatikan ya apa yang harus kamu jaga, apa yang harus kamu bawa. Dan kebalikannya, kalau kamu ingin membantu sekeliling ya, membantu lingkungan untuk lebih sehat, lebih bersih, ini juga bagus ya. Beberapa Scorpio mungkin di lingkungannya akan mulai aktif untuk membersihkan, untuk membantu ya. Aku merasakan di sini Scorpio bisa berpengaruh ke lingkungan. Di sini juga ada sosok orang lain ya, yang mungkin dia juga berpengaruh. Orang ini mungkin secara sekarang itu orang ini lebih berpengaruh di lingkungan. Kemudian Scorpio itu bisa mengikuti jejaknya atau juga berkolaborasi ya. Buat Scorpio yang sedang mencari partner, baik itu untuk personal ataupun untuk formal, kelihatannya juga akan mendapatkan. Ini nyambung dengan kalau nggak salah Aquarius ya, bisa jadi partner kamu atau orang yang akan bisa kerja bareng sama kamu itu dari zodiak Aquarius. Kemudian juga ya ini juga ada isu soal kesehatan ya. Jadi buat Scorpio jaga kesehatan di bulan September. Hati-hati ya, jangan sampai kamu menularkan penyakit atau sebaliknya. Ya kesehatan ini perlu diperhatikan ya. Walaupun aku melihatnya tidak jelek-jelek banget ya, tetap ini sebagai warning. Selebihnya kalau di luar masalah kesehatan, kelihatannya kamu memang harus banyak keluar rumah, banyak bergaul. Ya keluar rumah bukan hanya untuk kayak nenangga atau kayak main ya, tapi coba usahakan keluar rumah itu ada aktivitas olahraganya. Jadi selain bersosialisasi, kamu juga berolahraga, kamu juga menghirup udara segar ya, kamu juga mencari teman-teman baru, networking. Ini bagus ya di bulan September. Oke, sekarang kita lihat dari tarotnya ya. September untuk Scorpio. Oke, yang pertama sudah ada Knight of Coins. Kemudian ada Six of Cups. Ya hati-hati juga, mungkin ada penyakit lama yang akan kambuh gitu ya kalau kamu tidak menjaga diri. Atau kayak ada sesuatu dari masa lalu yang datang kembali. Tapi kalau sesuatu dari masa lalu ini kelihatannya bagus sih. Bisa jadi ini mungkin
teman ya atau saudara. Kemudian ada Four of Wands. At the bottom of the deck-nya ada Two of Cups. Oke. Sepertinya kalau untuk relasi informal ini cukup bagus. Ya, bisa jadi ini kamu meet up atau menyambung obrolan lagi gitu ya dengan sahabat lama, dengan rekan dari kantor yang lama. Pokoknya orang dari masa lalu yang dia itu baik ya. Dia itu dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan dari sisi memandang kamu ya, dari sisi niat dia, ketulusan dia. Nah, ini juga saran ya untuk bisa menjalin komunikasi lagi dengan orang yang ciri-cirinya seperti itu. Orang yang lempeng-lempeng aja ya. Dan kalau terlihat di sini di bulan komunikasi, Scorpio itu lebih banyak menjalin komunikasi. Jadi kalau dalam pekerjaan gitu ya, mungkin kamu itu lebih banyak komunikasi daripada bergeraknya. Artinya tuh kayak bergerak secara fisik atau fokus sendiri, tapi sebaiknya kamu itu lebih banyak ngobrol-ngobrol dulu ya sebelum kamu melakukan sesuatu. Ya, simpelnya seperti itu ya. Jadi sebelum kamu melakukan tugas, sebelum kamu bekerja, perbanyak komunikasi. Ya, mungkin ini juga untuk menghindari salah paham, untuk bisa satu visi misi ya. Jadi jangan sampai rekan kerja kamu atau siapapun ketika jalan beriringan tuh yang satu belok kanan, yang satu belok kiri. Jadi nggak sinkron gitu ya. Jadi di bulan September kelihatannya Scorpio ini diminta banyak berkomunikasi dulu, terutama dengan orang-orang dari masa lalu. Artinya kamu itu nggak usah terlalu banyak bergerak yang sendirian ya, capek-capek sendiri. Tapi kayak ya pokoknya nikmatin aja bulan September. Aku merasakan Scorpio ini tidak yang harus banting tulang ya di bulan September. Justru beberapa dari Scorpio ada baiknya untuk bisa menikmati hari-hari, misalnya ngopi-ngopi gitu ya, duduk-duduk di teras, ngobrol sama teman, tetangga, rekan kerja. Pokoknya santai ya, serius tapi santai. Untuk percintaan ini juga positif, baik yang single maupun yang sudah couple gitu ya, sudah berpasangan. September ini segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Jadi mungkin ada masalah di masa lalu atau ada masalah yang selama ini belum dibicarakan. Nah, bagus dibicarakan di bulan September. Kelihatannya benturannya itu tidak terlalu gitu ya. Jadi mungkin kamu atau pasangan itu ya sudah sama-sama capek ya, akhirnya mau ngobrol dengan tenang, dengan menurunkan ego ya. Kemudian ya aku melihatnya mungkin beberapa Scorpio disarankan untuk banyak keluar rumah, dalam arti bukan hanya untuk ngobrol-ngobrol ya, tapi kayak menghirup udara segar. Ya mungkin karena September itu kan sudah masuk ke musim hujan ya. Secara prediksinya seperti itu, jadi mungkin udara hawanya itu udah tidak terlalu panas. Jadi bagus ya untuk bisa melonggarkan pikiran. Ya, itu juga pesan untuk Scorpio supaya melonggarkan pikiran di bulan September. Oke, kita ke Oracle Advice. Ada pesan not the right time. Oke. Untuk Scorpio, ya aku merasakan not the right time ini untuk melakukan segala sesuatu yang gedebras-gedebrus gitu ya. Justru kamu itu harus enjoy aja, relax, menikmati hari demi hari di bulan September. Not the right time untuk melakukan sesuatu yang besar, yang berlebihan ya, dan let go ya. Jadi bukan saatnya untuk mengambil, menarik, tapi justru mengikhlaskan. So, ya itu tadi ya, jadi ketimbang kamu berusaha keras banting tulang mati-matian, sebaiknya kamu tuh
ya menjalani hari-hari dengan let it flow, let it go. Kemudian juga mungkin ada beberapa yang mau nostalgia. Nostalgia ini kayak misalnya ke tempat dimana kamu dulu waktu kecil suka main di situ, atau ke rumah saudara gitu ya. Waktu kecil kamu itu pernah diajak sama orang tua ke situ, silaturahmi. Intinya tuh jangan melakukan sesuatu yang akan kamu sesali kemudian. Ya, jadi bulan September bukan saat yang tepat untuk mengambil keputusan besar, bukan saat yang tepat untuk ngotot. Jadi let go, segala sesuatunya biarkan mengalir ya. Bangun silaturahmi, kemudian juga banyak berkomunikasi supaya bisa saling memahami, tidak ya salah paham itu salah satu akar dari masalah gitu ya. Yang sebenarnya tadinya nggak ada masalah, kalau salah paham akhirnya bisa merembet kemana-mana. Oke, so demikian dulu reading untuk Scorpio. Semoga membantu. See you and take care.